Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa kembali mengikuti tutorial web yang ke-6 hari Minggu 22 Mei 2022. Seperti biasa, nanti yang namanya dipanggil langsung membuka mic dan merespon, mengatakan hadir ya. Saya mulai dengan Ibu Yuni Purwanti. Hadir Pak. Alhamdulillah. Terakhir Bu Dwi Ambarwati. Hadir Pak. Alhamdulillah 100% hadir semua ya. Oke, kita langsung ke materi hari ini, yaitu komputer sebagai media bercerita bagi pendidikan anak usia dini, di mana pada hakikatnya bercerita itu sebuah kegiatan ya, yang boleh dikatakan mendongeng ya, yang merupakan warisan budaya yang sudah lama dikenal dan dijadikan kebiasaan atau tradisi bagi orang tua untuk menidurkan anaknya melalui cerita atau dongeng. Ya, mungkin pada saat kecil dulu kita pernah mendengar cerita-cerita itu, dan saat ini buat barangkali teman-teman juga untuk menidurkan anaknya dengan cerita-cerita atau dengan lagu Nina Bobo ya, supaya anak terlelap dengan cerita kita. Kadang ceritanya belum selesai, anak-anak sudah terlelap duluan. Cerita juga adalah sebuah kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam ruang kelas maupun di luar kelas. Kegiatan bercerita ini dapat dilakukan dan digunakan penuh semangat, dengan senang hati, dengan harapan dapat menciptakan macam-macam aspek perkembangan. Imajinasinya dapat dan kognitifnya dapat, ya, aspek afektifnya dapat. Dan semua yang dapat menjadi ilmu baru dalam kehidupan pembelajarannya. Kira-kira menurut teman-teman semua sih, apa ini manfaat bercerita? Dapat mengembangkan imajinasi anak Pak. Dapat mengembangkan imajinasi anak. Oke, luar biasa. Menambah kosakata yang baru. Oke, bisa jadi perbendaharaan kata vocabulary-nya bertambah. Bu Nining, bisa ditambahkan Bu Nining. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Mengembangkan kemampuan berbahasa, boleh. Tadi ya dekat dengan kosakata tadi, boleh. Oke, bisa ditambahkan lagi Bu Niarsi Matupang. Mengembangkan kecerdasan emosional anak, Pak. Baik, mengembangkan kecerdasan emosional anak ya. Kita ketahui bahwa setiap anak memiliki beberapa kecerdasan ya, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Nah, secara umum memang manfaat bercerita bagi anak. Pertama tadi, bisa memberikan kegiatan yang menarik, mengingat selama kegiatan bercerita berlangsung, biasanya banyak kejutan-kejutan yang menarik, baik dari suara teman-teman, misalnya teman-teman nanti menggunakan alat peraga. Ketika teman-teman menggunakan alat peraga ini, teman-teman menggunakan menirukan suara robot itu kayak apa. Nah, perubahan suara dari penyaji cerita ini menjadikan sesuatu yang menarik bagi anak-anak. Termasuk mimik wajah, ekspresi yang terkejut, ya, yang ditunjukkan oleh guru. Ini menjadi sesuatu yang menarik bagi anak-anak ya. Kedua, manfaat bercerita ini membiasakan tentang baik buruk yang dapat digambarkan melalui perilaku yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Juga mengembangkan fantasi atau imajinasi, juga mengembangkan kecerdasan emosional melalui cerita tersebut ya, bagaimana menumbuhkan rasa simpati, rasa empati, ya, rasa kasih sayang, rasa heroisme itu timbul dari cerita-cerita yang kita kembangkan. Juga dengan bercerita ini mampu mengembangkan
berbagai bahasa, ya. Melatih pendengaran anak, menangkap makna dari cerita tersebut, menambah kosakata atau perbendaharaan kata tadi. Ya, ini secara umum manfaat dari bercerita. Nah, tentunya ada berbagai jenis cerita untuk disajikan kepada anak-anak kita di usia dini yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada yang disebut cerita rakyat berkaitan dengan lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam. Nah, kira-kira ini contohnya apa ini Bu Amilatul Hidayah nih? Sangkuriang itu, Pak. Boleh ya, Sangkuriang dengan Gunung Tangkuban Perahu ya. Cerita fiksi modern yang kedua, yaitu merupakan cerita imajinasi yang diciptakan oleh seseorang berdasarkan problematika kehidupan sehari-hari. Yang kedua ini, kira-kira apa nih yang pernah didengar ini, Bu Dian Novitasari? Angling Dharma, Pak. Ya, bentuk angkling Dharma. Itu ceritanya seperti apa itu? Bisa diceritakan sedikit itu ke teman-teman, barangkali ada yang baru dengar nih. Angling Dharma itu yang kayak itu loh, Pak. Kayak dia bisa pahlawan tapi dia bisa terbang kayak gitu-gitu. Terus abis itu dia punya kesaktian yang lain kayak gitu, Pak. Dengan godonya itu, godo apa ya? Godo senjata khasnya itu ya? Iya. Oke, mungkin yang ketiga lagi, cerita faktual. Cerita yang didasarkan pada peristiwa faktual. Peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya ada yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, tentunya sesuai dengan manfaat, maka bercerita pun ada tujuannya tadi, membangun ide, membangun imajinasi, daya khayal anak-anak, yang tentunya imajinasi ini penting bagi anak-anak. Dari imajinasi, dari sebuah impian akan sangat mungkin dibuat sebuah kenyataan. Nah, tentunya teman-teman dalam tahapan kegiatan bercerita, khususnya yang berbantuan komputer, maka perlu persiapan alat, ya baik itu software maupun hardware. Ada beberapa hal yang tentunya nanti teman-teman harus perhatikan terkait dengan aspek produksinya. Ya. Hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah terkait durasi. Rata-rata dari 10 video terpopuler yang ada di media sosial, YouTube, atau yang lain itu 4 menit 20 detik. Apalagi sekarang kita lihat media-media yang populer sedang saat ini lagi ada snack video, ada TikTok, itu rata-rata cuma 1 menitan ya, video 1 menitan menjadi populer. Karena orang kalau melihat menonton video terlalu lama menjadi bosan. Ketika kita nanti membuat media bercerita berbasis komputer, berbasis video, maka ada 2 aspek yang teman-teman harus perhatikan, yaitu aspek esensi dan estetika. Esensi terkait dengan pemilihan materi. Nah, nanti teman-teman boleh nih memilih materi-materi dongeng yang sudah populer di masyarakat atau dongeng karangan sendiri, boleh nanti ya. Target audiens juga diperhatikan. Tentunya kita sudah bisa pastikan target kita adalah anak-anak usia dini, maka nanti bentuk-bentuknya juga harus disesuaikan. Juga pedagogical knowledge content. Bagaimana teknik-teknik penyampaiannya yang menarik, intonasi suaranya, perubahan mimik wajah, mengikuti tokoh. Kalau suara robot bagaimana, nah, suara cewek bagaimana, suara burung bagaimana, mungkin kita bisa menyesuaikan nada-nada suara kita sesuai dengan apa yang kita ceritakan supaya lebih menarik. Dan yang tak kalah penting adalah estetika. Bagaimana teknik rekaman video yang bagus, rekaman video yang benar ya. Cara syuting-syutingnya nanti kita akan coba bahas lebih mendalam di sini nanti ya.
pemilihan aset audio, ya. Mungkin teman-teman perlu suara-suara tambahan, ya, suara binatang atau suara yang lain, atau teman-teman perlu gambar yang sebagian diambil dari media internet, silakan nanti teman-teman bisa cari bahan-bahannya dulu. Dan juga teknik editingnya bagaimana ketika nanti ada kesalahan pada saat kita rekaman, perlu ada pemotongan, penambahan efek-efek yang lain. Ini aspek editing atau estetikanya juga sangat berperan. Berbicara mengenai pedagogical knowledge content, yaitu terkait bagaimana metode penyampaian anak sesuai dengan usianya. Kalau kita ingin memberi materi tentang konsep pencernaan makanan, boleh jadi teman-teman bisa buat ilustrasi yang sesuai dengan dunia mereka. Mereka suka film kartun, tokoh-tokoh heroik, Spiderman, ya. Nah, pancing anak-anak misalnya seperti ini. Anak-anak misalnya kalau Spiderman digantung seperti ini, dikasih minum, apakah bisa terminum, ya? Ya, ketika dikasih pisang, apakah bisa termakan dengan posisi digantung seperti ini, ya? Ini hanya ilustrasi pembuka saja yang membuat anak-anak nanti lebih menarik, lebih tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Sesungguhnya pesan yang ingin kita sampaikan adalah materi tentang misalnya pencernaan makanan. Ketika nanti teman-teman membuat video sebagai media bercerita, ada 3 kelompok besar yang bisa kita lakukan. Pertama, praproduksi, kedua produksi, dan ketiga pasca produksi. Nah, praproduksi apa sih yang harus dilakukan? Ya, teman-teman tadi ya membuat naskah seperti ini, ya. Skenario pertama muncul apa? Skenario kedua muncul apa? Ya, skenario ketiga muncul apa? Aset yang dibutuhkan apa? Ya. Selama durasinya berapa detik? Nah, ini teman-teman bisa buat dulu gitu ya. Mau dibuat detail lagi, nya bisa ditambahkan misalnya cara ngambilnya gambarnya bagaimana. Apakah ini nanti pengambilan gambarnya close up atau dari jauh atau dekat, ini bisa dituangkan di dalam situ. Nah, kegiatan produksi tadi sesuai dengan yang saya jelaskan, yaitu proses pengambilan gambar. Ya. Boleh teman-teman menggunakan green screen seperti ini, ya. Karena dengan green screen kita bisa mengubah tampilan latar belakang kita sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi dengan canggihnya teknologi, sekarang kita bisa mengganti background kita tanpa harus green screen, ya. Beberapa software masih harus menggunakan green screen, tetapi beberapa software yang lain sudah tanpa green screen, apapun di belakang kita bisa hilang. Kita gantikan apa? Tentunya lebih sempurna memang kalau kita menggunakan green screen, walaupun tanpa green screen bisa dilakukan. Nah, ada beberapa aspek lain yang perlu teman-teman perhatikan ketika proses pengambilan gambar bergerak. Ya, kita jangan asal syuting saja, ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang ini bagaimana kamera diposisikan. Posisinya kemana nih kamera? Kemudian apakah di atas, lurus, atau di bawah? Kemudian bidang gambar yang di-shooting. Apakah bagian mata saja, seluruh wajah, seluruh badan, atau lingkungan? Ini terkait dengan bidang pengambilan gambar. Juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana menggerakkan kamera. Jangan sampai kita membuat video, kameranya goyang-goyang seperti tadi Bu Ning, siapa tadi ya, kameranya katanya licin, ya, jadi goyang-goyang seperti itu, ya. Letakkan di tempat yang kuat, menggunakan tripod,
ketika teman-teman nanti bagaimana supaya kita sambil jalan nyoteng tetap halus, itu ada alatnya ya. Bisa menggunakan gimbal atau stabilizer, bisa menggunakan rel, sehingga goyangannya bisa direduksi. Walaupun di beberapa aplikasi ada remove reduction, goyang-goyangan itu bisa direduksi oleh aplikasi tersebut bisa. Tapi lebih bagus ketika menggunakan alat khusus untuk mereduksi gerakan kamera yang barangkali kita ngambilnya sambil jalan atau lari. Kita akan coba bahas satu persatu ya, terkait dengan sudut pandang. Nah, ketika kita berbicara sudut pandang kamera, ada 5 penempatan kamera yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bird eye view. Bird eye view itu pandangan mata burung. Teman-teman mungkin bisa membayangkan ketika burung di atas bagaimana nampak di bawah. Ya katakanlah teman-teman kalau sedang naik pesawat lihat ke bawah seperti itu seperti apa. Atau mungkin teman-teman berada di puncak bukit yang tinggi. Ya, bisa seperti itu. Kita berada di bawah gedung berlantai 13, berlantai 20. Itu bird eye view. Kemudian ada yang disebut dengan high angle. High angle itu juga sama dari atas, cuma tidak atas-atas banget ya. Mungkin teman-teman bisa manjat tangga, bisa manjat kursi, atau menggunakan tongsis ya ditaruh di atas. Itu high angle. Tentunya ada tujuannya kenapa kita harus memilih high angle. High angle ini membuat objek yang kita bidik itu menjadi kelihatan terancam, terintimidasi, merasa dikerdilkan karena posisinya badannya menjadi kecil dilihat dari atas. Nah, berbeda dengan low angle. Low angle ini ya, posisi objek itu disyuting dari bawah. Kita agak sedikit jongkok. Ya, kesan yang ditimbulkan orang yang disyuting dengan low angle ini lebih memiliki superpower, memiliki kekuatan dominan. Kebalikan dari high angle. Bagaimana dengan eye level ya? Eye level atau strike angle itu lurus. Jadi handphone kita lurus dengan wajah dari seseorang, tidak perlu dinaikkan atau turunkan. Nah, ada juga yang disebut dengan frog angle. Ini kameramennya biasanya itu sampai nunduk di lantai, sampai dia bersimpuh ke lantai untuk mendapatkan kesan objeknya lebih terkesan raksasa. Atau mungkin menggapai puncaknya Monas supaya ujungnya kelihatan, itu bisa dengan frog angle ini dari bawah sampai atas kelihatan seperti itu. Jadi kesan yang ditimbulkan itu sesuatu yang spektakuler dengan teknik seperti ini. Nah, ini ada gambar Sungai Mahakam yang dilintasi oleh jembatan. Ini kemudian di sini ada Pulau Kumala di tengah-tengah. Nah, ini jembatan Kutai Kartanegara nih. Kira-kira ini dari penjelasan saya tadi masuk yang mana ini? Bird eye view. Bird eye view ya, jadi pandangan mata burung ya. Oke, betul sekali. Ini pandangan mata burung. Bisa dilakukan dengan drone. Kalau dulu belum ada teknologi drone ini ya mahal sekali, harus pakai helikopter gitu ya, berapa nyewanya gitu ya. Kalau yang ini apa nih? Nah, ini High angle, Pak. Itu kayak manjat gitu nah, Pak. dah, betul sekali. Jadi gambar ini orangnya manjat ya, bisa ya manjat ya, yang biasanya manjat pohon kah, atau biasanya kamera itu udah digantung gitu nah, Pak. Bisa ya, pakai tongsis juga bisa nih. Nah, kalau gambarnya seperti ini hasilnya ini. Gambarnya seperti ini hasilnya. Ini dibidik dengan cara apa ini? Bawah itu apa? Bawah tadi berarti low angle.
Low dari bawah ngambil. Ya, low angel dari bawah, low angel. Jadi kan kelihatan ini orangnya lebih terkesan ya dominan ya, punya kekuatan superior gitu ya. Lebih terlihat lebih gagah gitu ya di shooting dari bawah. Nah, kalau yang ini apa ini kira-kira ini? Yang terus Pak. Nah, kalau yang ini saya punya gambar bebek. Ini bebeknya diambil dari mana nih? Frog A Angel, Pak. Betul ya. Jadi yang ini paling rendah. Frog atau pandangan kodok, pandangan mata kodok atau mata sekatak gitu. Nah, kalau tadi terkait dengan penempatan kamera di mana berada. Sekarang kita akan coba fokus bagaimana bidang pengambilan gambar. Ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Dari gambar wajah seseorang ini kita bisa bagi. Ada yang disebut ECU. ECU itu extreme close up. Betul-betul ekstrim. Yang diambil apa? Misalnya bagian matanya saja. Mungkin teman-teman ingin memberikan cerita tentang kebudayaan suku Dayak dengan khas telinga panjangnya. Langsung didekatkan kamera ke telinganya suku Dayak tersebut. Itu bagian dari extreme close up. Agak lebar sedikit adalah VCU, very close up. Very close up ini mulai dari alis mata sampai ke bibir itu ya. Very close up. Ada yang disebut dengan BCU, big close up. Ini sudah mulai dari leher sampai rambut. Leher sampai rambut, big close up. Ada yang disebut dengan MCU, ya, medium close up, ya, mulai dari dada sampai ke atas, sudah di atasnya rambut, ada seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut MS, itu medium shot. Medium shot ini mulai dari perut sampai ke atas ya. Kemudian ada yang disebut KS atau knee shot, ya, mulai dari lutut, ya, dari lutut atau knee itu ya, knee dan lutut. Ada yang disebut LS atau long shot, full wajahnya dari atas ya, ada sisanya juga ya, jangan mepet ke bagian kepala sampai ke sandal dan sepatunya kelihatan, ini long shot. Nah, ini perlu juga kita pahami, makanya di sini pada saat kita nanti membuat naskah sebuah video supaya kameramennya itu paham, maka ditulis juga objek yang digambar ini adalah misalnya katakanlah acara masak memasak, yang mau dibidik apa gitu kan, close up atau long shot atau medium shot, yang dibidik wajahnya kah, atau sodelnya, atau wajah seluruh yang tukang masak kah, itu perlu dituliskan di dalam naskah sehingga para kameramennya tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira kalau gambar ini ya, ini bidangnya apa ini? Medium, Pak. Lain, Pak. Ya, betul sekali ya. Kita coba masuk ke pergerakan kamera. Nah, kamera bergerak ini ada tata aturannya nih teman-teman ya. Ada yang disebut zooming, panning, titling, dolly, crab, traveling, crane, dan drone. Ini seperti apa ini menggerakkan kamera gitu ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang disebut zooming itu ya mungkin yang seperti yang kita lakukan ya. Kalau di kamera profesional dengan memutar lensa untuk menghasilkan gambar jauh dekat. Nah, kalau di HP teman-teman tinggal ngucik-ngucik di layarnya kan, melebar, menyempit. Ini teknik zooming supaya gambar kelihatan jauh dan dekat. Tujuannya ada yang disebut panning ya, ada pan left dan pan right. Panning itu ketika kita menggerakkan kamera dari sudut yang sama, panning ya. Nah, sudutnya sama nih, kiri kanan, seret kiri. Mungkin acara wisuda ya, kita tembak dari kiri ke kanan.
Jadi kamera berada di tripod, tetapi menoleh kiri dan kanan saja, itu panning. Nah, bagaimana dengan yang titling? Nah, titling itu noleh juga, tapi dingkluk dan danga ya. Dingkluk dan danga, misalnya seperti ini. Saya coba. Jadi tripodnya ada di sini. Dingkluk seret, dingkluk seret. Atau danga sini seret. Misalnya upacara bendera di syuting mulai dari bawah sampai Indonesia Rayanya habis dan benderanya di atas. Tripodnya tetap tidak bergerak. Itu namanya titling. Bergerak ke bawah maupun ke atas. Tail up, tail down. Dolly ini hasil yang diharapkan sama dengan zoom in, zoom out. Berbedanya apa? Kalau zoom in, zoom out tadi, yang bergerak adalah optiknya. Posisi kamera tetap berada di tempat. Tetapi kalau Dolly, kameranya digerakkan ke depan, menghasilkan gambar yang detail, ke belakang untuk menghasilkan gambar yang secara keseluruhan. Kalau kita menggunakan kamera handphone, ini akan lebih recommended ketika teman-teman gunakan teknik Dolly ini. Ya. Kita dekati objeknya ya. Ini ada boneka di sini, dekatin aja objeknya gini ya. Ini akan menghasilkan gambar yang lebih jernih. Ya, ketika kita mendekati tetapi pakai optik bisa kabur ya. Bisa kabur kalau menggunakan zoom in, zoom out. Lebih baik kita menggunakan teknik Dolly, mendekatkan kamera ke objek atau menjauhkan. Ada lagi teknik crop. Ya, teknik crop ini fungsinya mirip dengan pen tadi, pen live, pen rec. Cuma kalau yang crop itu kameranya bergerak. Bergeraknya seperti ini ya. Nah, misalnya seret ya, disisir crack, nah ini. Ke kiri ke kanan, kameranya bergerak. Atau sebaliknya ke kanan ke kiri. Ini crop. Jadi kayak kepiting gitu, jalannya miring. Yang perlu juga diperhatikan adalah tata cahaya ya. Apa sih fungsinya tata cahaya? Ternyata tata cahaya ini tidak hanya sebagai penerangan saja. Ya, tata cahaya bisa berfungsi sebagai dimensi, membentuk dimensi seolah-olah benda tersebut ya ada 3 dimensi ya. Ada ruangnya. Kemudian cahaya juga sebagai pemilihan, misalnya dalam sebuah konser di panggung. Yang dibidik adalah misalnya gitarisnya, yang dibidik adalah pemain drumnya, yang dibidik adalah vokalisnya. Nah, cahaya ini memilih dari sekian banyak frame yang ada di panggung untuk dijadikan fokus mata pemirsa. Di samping cahaya sebagai penerangan itu sendiri. Nah, saya coba lihat ini teman-teman, cahayanya sudah pas betul ini. Sudah pas ini. Bu Jarmi sudah pas, cahayanya udah merata. Bu siapa nih? Bu Yuni Purwanti cahayanya separuh di kanan terang, separuh di kiri gelap. Bu Yuni Purwanti ya. Nah, mungkin menghadap laptopnya itu ngesamping. Ya, Bu Yuni ya. Cahaya dari kanan Bu Yuni yang terang ya. Ke kiri gelap itu ya. Iya, kalau Bu Jarmi cahayanya rata ini. Cahayanya rata. Langsung menghadap ke mana ini? Ke jendela atau pintu atau cahaya yang terang ya. Pak. Ya, kenapa? Pakai ring LED. Ya. Bu Wiwi juga cahayanya ke kiri lebih dominan karena mungkin jendelanya ada di sebelah kiri. Lah ketika tadi noleh langsung dia sentris gitu cahayanya ya. Nah, ini pemilihan cahaya juga nanti diperhatikan supaya cahayanya simetris merata ke seluruh permukaan wajah kita gitu kan. Tentunya cahaya ini kalau kita gunakan cahaya buatan, maka sebetulnya kita perlu 3 lampu minimal ya. Ada cahaya sebagai kunci paling terang, kemudian cahaya sebagai pengisi ruangan dan cahaya sebagai backlight supaya tidak ada bayangan. Cara penempatannya seperti ini ya. Di sini ada key light di 45 derajat di sudut kanan, kemudian fill ini sebelah kiri yang lebih agak
terang ya, paling terang yang Q ya. Kemudian di belakang perlu cahaya juga untuk pengimbang supaya tidak menimbulkan bayangan. Nah, ini konsep tata cahaya ketika itu kita menggunakan cahaya buatan. Mungkin teman-teman ada yang membuat studio mini, maka perlu diperhatikan tata cahaya. Ya, ini penjelasan dari masing-masing cahaya tadi yang saya rasa teman-teman bisa memahami. Yang perlu diketahui juga bahwa kita akan lebih sempurna membuat sebuah video ketika menggunakan cahaya alam ya, cahaya alami. Cahaya alami ini merata keluar dari ruangan ya. Cahaya alam, tapi kalau misalnya tadi penempatannya nggak pas seperti tadi kan, kita menghadap ke dinding, kemudian jendela di samping kita bisa tidak rata, kecuali kita pas fokusnya. Nah, cahaya alami ini kalau teman-teman mau syuting, ya usahakan sekitar jam-jam 8, jam 10 pagi, atau jam 4, jam 5 sore. Ini cahayanya sedang, nggak terlalu terik. Kalau siang hari terlalu terik, terlalu kuat cahayanya. Walaupun di beberapa setting kamera bisa dilakukan. Nah, ini teman-teman yang perlu dipahami juga terkait dengan pasca produksi. Kita nanti bagaimana memasukkan audio, video, ya, mengatur volume, dan seterusnya. Ini ketika teman-teman menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Kita akan coba praktek dengan OBS Studio ya. OBS Studio ini selain untuk membuat video juga untuk merekam layar ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Oke, silakan dibuka Google-nya, ketik OBS. Nah, ini harus jalan di PC ya. Apakah PC kita Windows, Mac, atau Linux? Kita pilih yang Windows ya, kalau komputer kita Windows. Dan ini jalan di Windows 8 sampai Windows 11. Windows kita masih 7 nggak bisa. Ada versi 7 dicari di, mungkin ada teman-teman yang masih menyimpan di blog seseorang yang versi 7 dicari aja. Tapi di situs resminya sudah tidak ada. Kita klik. Dan OBS Studio ini 100% free. Open license, tidak pakai lisensi. Teman-teman tidak perlu membeli, tidak perlu nge-crack itu cara yang ilegal sebetulnya ya. Ini memang betul-betul murni free ya. Oke, kita masih proses download. Buka di folder download di laptop kita nanti. Nah, ini ada tulisannya nih, OBS Studio versi 27,24. Klik pilih open. Kemudian tekan next ya. Tekan next. Pastikan semuanya muncul seperti ini. Kita akan mencoba mengambil gambar. Gambarnya di sini ada di mana? Ada di menu source ini ya. Di menu source kita tekan tanda plus. Pilih gambar, image. Oke. Nama image-nya apa? Ini adalah katakanlah HP gitu ya. Oke, tadi saya kirim gambar HP. Nah, kita browse gambar HP-nya apakah tadi teman-teman sudah download yang saya kasih. Nah, klik di sini. Ada gambar HP yang dipegang, ada yang gambar yang HP yang berdiri. Oke, katakanlah saya pilih yang ini. Oke. Nah, seperti ini. Fungsinya ini untuk apa? Ini hanya untuk penghias. Jadi nanti wajah gurunya muncul di HP ini. Nah, saya taruh di sini. Klik. Nah, ini wajah gurunya muncul di sini. Ini gitu, Pak. Iya. Kenapa ya, Pak? Kenapa? Agak kecepatan tadi. Yang gambar HP itu tulisannya yang mana ya, Pak? Sudah mendownload dari WA yang saya share ke grup? Iya. Nah, sekarang tekan tanda plus ya, saya ulangi ya, tekan tanda plus di source ini. Source pilih tanda plus, pilih yang image. Nah, ini kan ada macam-macam nih. Ada audio, ada browser, ada display ya. Kita pilih yang image. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Nah, nanti saya jelaskan semua apa fungsi-fungsinya ini ya. Image, saya kasih gambar TV ya, TV aja deh ya. Caranya sama, TV, tekan OK. Gambar TV, nah oke, TV-nya yang apa ini? Yang mungil seperti ini kah? Ada TV modern. Coba kalau TV yang mungil ini kayak apa ini? Klik. Oh, ada TV-nya di sini. Nah, sekarang akan kita letakkan wajah kita. Ya, tanda plus lagi di source ini ya. Pilih yang ini.
video capture. Nah, ini. Video capture ini untuk menangkap wajah kita. Kamera laptop kita nanti akan di situ. Kita tekan OK ya. Video capture. Klik OK. Nah, kenapa ini kok menumpuk begini? Jadi jelek gitu ya. Nah, jadi jelek ini kan numpuk begini kan ya. Nah, ini kenapa melebihi ya? Kalau teman-teman terlihat melebihi seperti ini, boleh tekan kombinasi ya, kombinasi antara ALT dan tombol Shift. ALT dan Shift untuk kita crop. Kita crop ya. Nah, kita paskan di sini, seret. Nah. Oke, sebelah sini juga demikian. Kita paskan di sini, seret. Oke. Nah, display capture ini menangkap seluruh layar komputer kita dan kita taruh ke dalam TV ini. Sekarang elemen gambar, tulisan. Elemen tulisan ini dari sini. Teks GDI. Tekan OK. Nah, kita tulis. Kita perkecil. Ya. Select font. Simpan ya. Klik. Oke, tulisannya ada di sini. Kita buat tulisannya ini bergerak ya, bergerak ya. Tulisannya bagaimana supaya bergerak tulisannya ya. Nah, untuk gerakan tulisan ini pilih klik kanan, klik ya, pilih yang bagian filter. Kita filter klik kanan ya, pilih add scroll. Tekan OK dan kita geser scrollnya ke kanan. Nah, bentar, kita atur kecepatannya ya. Kecepatannya standar aja. Tutup. Nah, seperti ini nanti. Nah, cara ngerekamnya di mana? Di sini ada tombol recording. Ya, ada tombol recording dan stop recording. Ya, monggo. Untuk nampilkan namanya tadi gimana ya Pak ya? Yang teks tadi itu loh Pak. Teks gede ini. Start. Ya. Teks GDI. Oh, teks GDI. Ya, baru tekan OK, baru tekan OK lagi, baru di sini tuliskan nama, tulisannya apa di sini. Oke, para siswa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang konsep tata cahaya di dalam dunia sinematografi. Di mana di dalam konsep tata cahaya di dunia sinematografi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu key light, kemudian backlight, dan fill light. Nah, ketika cahaya tersebut harus kita kombinasikan sedemikian rupa. Kita juga bisa memanfaatkan sumber-sumber cahaya yang bersifat alam maupun buatan. Hasil rekaman yang tadi itu teman-teman bisa temukan di folder video. Pilih Windows Media Player. Oke, kita lihat. Nah, nanti sudah saya siapkan juga ini tugas yang ketiga. Sebentar saya lihatkan. Tugas yang ketiga ini ada di pertemuan berikutnya, di sesi ke-7 sudah saya siapkan. Ya, buatlah video sebagai media cerita dengan durasi 3-5 menit. Upload ke YouTube dan kirimkan linknya ke LMS paling lambat 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Nah, ini untuk tugas yang teman-teman harus kerjakan untuk tugas wajib yang ketiga. Gimana, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri sesi ini terkait dengan tugas yang ketiga, membuat video sebagai media cerita. Ceritanya bebas, mau karangan sendiri ceritanya atau cerita-cerita yang sudah ada, dan apakah nanti menggunakan alat peraga boneka atau dengan presentasi PowerPoint atau yang lain, bebas saja. Gimana Pak, nanya Pak. Ya. Ini cerita kita yang bercerita ya Pak ya? Betul. Video ini. Ya, kita bercerita. Kemudian divideokan, dibuat kameranya dengan settingan variasi medianya yang menarik mungkin. Oke Pak, terima kasih. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.